Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Yi dengan cepat menjernihkan pikirannya. Ketika Xiao Tiankui mendengar berita itu, seharusnya sebelum pecahnya pertempuran istana gubernur di Gonzu. Saat itu, berita tentang Sishan Tea Party di Gonzu sudah mulai menyebar di Dazu. Namun, pada saat itu, sangat sedikit orang yang tahu bahwa Su Yi lah yang benar-benar mengatur angin dan hujan di pesta teh. Raja Mo Yun Xilanshan adalah raja bermarga asing yang keluar dari keluarga Su di kota Yujing. Digulingkan dan dipenjarakan. Xie Yuanshan menghela nafas dengan wajah sedih. Begitulah. Su Yi mengerti. Sederhananya, Xiao Zonying, tetua agung klan Xiao di Lanling, berkolusi dengan Xilanshan, Raja Mo Yun, dan merampok sang patriark dalam satu gerakan. Penyebab insiden tersebut adalah karena Xiao Tiankui dan Xiao Hengqiu telah memutuskan untuk pergi ke Gunzu untuk menyelamatkan diri. Memikirkan hal ini, Su Yi tidak bisa menahan perasaan sedikit di dalam. Pada awalnya, dia menyelamatkan Xiao Tiankui hanya sedikit usaha. Saya tidak pernah berpikir bahwa Xiao Tiankui akan dengan tegas memilih untuk membantu setelah mengetahui bahwa keluarga Su akan berurusan dengannya. Dedikasi ini saja sudah cukup untuk membuat Su Yi tergerak. Viola ungu, jangan khawatir, karena masalah ini dimulai karena aku, kebebasan harus berakhir denganku. Su Yi berbicara dengan lembut. Dia akan melewati kota Baizu dalam perjalanan ini, jadi dia dapat mengambil kesempatan ini untuk membantu. Zijin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Tuan Su, masalah ini tidak hanya melibatkan beberapa lawan saya di klan Lanling Xiao, tetapi juga Maroko. Yun Wang Xilanshan dan lainnya orang besar, Anda masih tidak ingin terlibat. Kekuatan Su Yi sangat menakutkan, tetapi memikirkan kekuatan yang diwakili oleh lawan-lawan itu membuat Zijin merasa berkecil hati. Pada saat ini, Pei Yundu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, benarkah putranya adalah Su Yi Su? Su Yi mengangguk, tidak buruk. Pei Yundu menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba sadar, dan bergumam, tidak heran, tidak heran. Zijin dan Xie Yuanshan tercengang bersama. Xie Yuanshan berkata, mungkinkah Tuan Pei pernah mendengar tentang reputasi Su Gongzi sebelumnya? Pei Yundu segera menunjukkan emosi, dan berkata, keduanya telah terperangkap dalam keluarga Xiao sebelumnya, mungkin tidak jelas bahwa di wilayah Dazu hari ini, di antara generasi muda, Su Gongzi adalah yang paling terkenal. Pertempuran berbicara Sishan Gonzu, sekuat pertapa Danau Naga Qin Changshan, tetapi tidak sekuat pedang Su Gongzi. Dalam pertempuran Gonzufu, Raja Api Raja Xiaoulin, Raja Baimei Kai Jinghai, Hou Leqing dari Tianyong, Hou Pei Wensan dari Yusan dan banyak tokoh besar lainnya terbunuh di bawahan Su Gongzi. Berita tentang masalah ini telah mengguncang seluruh dunia dan menyebabkan banyak kegemparan. Dua pertempuran inilah yang membuat nama Tuan Muda Su menyebar ke seluruh Dazhou. Bagaimana mungkin Pei tidak tahu? Bagaimanapun, ekspresi Pei Yundu penuh dengan kekaguman. Ini. Xie Yuanshan tercengang, dan badai melonjak di hatinya. Dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda berjubah muda di depannya sangat sederhana. Viola ungu juga tampak linglung. Di masa lalu, ketika dia berada di kota Guangling, Su Yi baru saja pindah ke alam darah untuk berkultivasi. Tapi hanya setelah beberapa bulan dia mampu membunuh sekte bela diri bawaan seperti Xiaoulin, Raja Gudang Api. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Pei Yundu, dia tidak akan percaya itu benar. Bahkan Raja Api sudah mati. Xie Yuanshan tersentak. Dia tahu betul bahwa Raja Huoqiong adalah raja asing yang berasal dari keluarga Su di kota Yujing. Melihat keheranan Zijin dan Xie Yuanshan membuat Su Yi segera menyadari bahwa sepertinya mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi selama ini. Jika tidak, saya tidak akan terkejut. Su Yi bertanya sambil tersenyum, apa, kamu ingin pergi ke kota Baizu dengan Su sekarang? Zijin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Su, apakah kamu benar-benar tidak khawatir tentang balas dendam keluarga Su di Jade Capital City? Su Yi berkata, tujuan perjalanan saya adalah pergi ke keluarga Su di ibu kota Giok, untuk mengakhiri permusuhan tahun ini, apakah menurut Anda saya akan takut?
Zijin akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu ada Tuan Laosu, tolong beri hormat juga pada Zijin. Berbicara, dia akan berlutut, tetapi dihentikan oleh Sui, mengatakan, saya berkata, masalah ini dimulai karena saya harus menyelesaikannya dengan bebas. Xie Yuanshan juga senang, merasakan perasaan menjaga awan tetap terbuka dan melihat bulan, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih Sugongzi, terima kasih Sugongzi. Pei Yundu teringat sesuatu dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Muda Su, saya mendengar bahwa banyak kekuatan besar telah mengincar Anda baru-baru ini, berniat untuk pergi ke jalan menuju kota Yujing tidak baik untuk Anda, itu mengatakan bahwa ada banyak orang dalam seni bela diri bawaan, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sui mengangguk, tanpa menjelaskan apapun, dan berkata, ini hanya masalah kecil, tidak perlu dikhawatirkan, ayo pergi ke kota Baizu dulu. Segera, kelompok itu berangkat. 2 jam kemudian, gerbang kota Baizu yang menjulang tinggi tampak di kejauhan. Di depan gerbang kota, sekelompok prajurit yang ganas ditempatkan. Dia dipimpin oleh seorang pria parubaya berjubah hitam, dan matanya terbuka dan tertutup dengan kilat yang menyambar, yang menakutkan. Hah! Bagaimana mereka kembali? Ketika saya melihat Xie Yuanshan mengendarai kereta dari kejauhan, jubah hitam itu tetap berada di usia parubaya, dan dia tidak bisa mempercayainya. Seorang pria kurus di sebelahnya tertawa, itu pasti telah dicegat, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari pengejaran, jadi dia kembali dengan patuh, ini orang pintar. Pria parubaya berjubah hitam itu juga tertawa. Xie Yuanshan, apakah kamu tidak takut mati? Mengapa kamu membawa kembali wanita tertua? Dia bertanya sinis. Xie Yuanshan, yang mengendarai kereta, berkata dengan wajah tanpa ekspresi, Mo tua, kamu tidak ingin mati, kamu sebaiknya menyingkir dari orang-orangmu. Hahaha, sesuatu seperti anjing yang terburu-buru, merangkak kembali dengan cemberut, dan berani menggonggong, aku khawatir kamu masih belum tahu apa akhir untuk mubar. Pria parubaya berjubah hitam itu menengadah ke langit dan tertawa, menyebabkan pejalan kaki di dekat gerbang kota melihat ke samping dan bersembunyi di kejauhan. Xie Yuanshan berhenti berbicara dan mengemudikan kereta perlahan. Datang dan bawa mereka kembali ke klan. Pria parubaya berjubah hitam melambaikan tangannya dan berteriak. Tiba-tiba, sekelompok prajurit bergegas maju. Dentang. Xie Yuanshan mengeluarkan pedang dan langsung memulainya. Dengan kilatan cahaya pedang, dia membunuh beberapa prajurit di tempat. Adegan berdarah itu membuat penonton tercengang dan gempar. Sebelumnya, Hei Pao setengah baya dan yang lainnya berpikir bahwa Xie Yuanshan dan yang lainnya telah gagal melarikan diri, dan kembali untuk mengakui hidup mereka dalam keputusasaan. Tidak pernah terpikir, tapi tidak seperti yang mereka pikirkan. Aku sudah menyuruhmu untuk menyingkir, tapi kamu akan bunuh diri. Mata Xie Yuanshan dingin. Mati. Wajah pria parubaya berjubah hitam itu tenggelam, dan sosoknya naik seperti burung besar, membantai ke arah Xie Yuanshan. Melihat ini, Pei Yundu, yang duduk di sisi lain kereta, baru saja akan menembak. Sebuah cahaya pedang keluar dari kereta, sosok setengah baya berjubah hitam masih di udara, dan kepalanya terpenggal dan terbang keluar. Dekat gerbang kota tempat orang datang dan pergi, semua orang tampak ketakutan, menjerit dan lari panik. Melihat ini, Pei Yundu merasakan gejolak di hatinya. Pria parubaya berjubah hitam juga merupakan sosok master dengan kekuatan yang sama dengannya, tetapi dalam sekejap mata, dia dipenggal dari udara. Jangan pikirkan itu, ini tentu saja tembakan Sui. Setelah memasuki kota, langsung saja ke keluarga Xiaomu. Sui yang acuh tak acuh datang dari kereta. Iya. Xie Yuanshan menarik napas dalam-dalam, mengemudikan kereta, dan memasuki gerbang kota Baizu. Barat laut kota Baizu. Keluarga Lanling Xiao mengakar. Yin Feng Lou. Bangunan 3 lantai yang indah ini dibangun di atas danau, dikelilingi oleh air di semua sisi, dengan jembatan giok putih panjang yang mengarah ke danau. Di aula besar di lantai atas gedung Yin Feng, Xiao Zonying, mengenakan jubah Cina, duduk di kursi utama tengah. Meskipun kepala tetua klan Lanling Xiao baru saja mengambil alih kekuatan patriark,
dia sudah benar-benar jatuh cinta dengan kekuatan semacam ini. Rasa berani. Untuk memanggil Anda ke sini hari ini, ada masalah besar yang harus didiskusikan. Xiao Zonying melihat sekeliling aula dan berkata dengan suara muram, saya baru saja mendapat informasi dari Paviliun Sifang, kalian semua lihat. Dia mengangguk kecil pada pelayan tua di sampingnya. Segera, pelayan tua itu mengambil setumpuk kop surat dan mengirimnya ke tokoh besar lain dari keluarga Xiao yang hadir di aula. Setiap huruf adalah sama. Konten di atas sangat sederhana. Pada hari keempat bulan April, Sui berangkat meninggalkan kota Gunzu. Malam itu, di luar pos Longqiao, dia mengalahkan Wang Zuo, penguasa Akademi Tianxing. Pada hari ke-6 bulan April, di depan kuil Yuntao, Sui seorang diri menghancurkan Xiantian Wuzong Liang, Mo Qingchang, Nyonya Tonghua, si Chuang mereka berempat ditinggal sendirian di istana situ untuk bertahan hidup. Pada hari ke-8 bulan April, Sui pergi ke Baoxia Yaoshan. Liao Yunliu, bersama dengan Wang Tu, master dari Akademi Jixia, dan He Lianhai, master dari Akademi Suyue, memasuki Baoxia Yaoshan. Pada hari yang sama, Sui meninggalkan Baoxia Yaoshan. Eleve Dongliu, Wang Tu dan lainnya tidak pernah muncul lagi, mereka diduga menderita di Baoxia Yaoshan. Setelah membaca berita di kop surat, ada ledakan suara terengah-engah di aula, dan semua tokoh besar dari keluarga Xiao semuanya berubah warna. Bukankah putra ini Sui hanya seorang master, bagaimana dia bisa begitu kuat? Seseorang terkejut. Luar biasa sebagai seorang kultivator Ludong Liu, mereka juga menderita. Mungkinkah Sui juga melakukannya? Seseorang merasa kedinginan. Mengerikan. Sui ini dengan mudah membunuh Raja Api Raja Xia Houlin dan yang lainnya dalam pertempuran Istana Gubernur di Gonzu, dan di sepanjang jalan, ada begitu banyak sekte bela diri bawaan yang mencoba untuk memperkosa ciptaan darinya, tetapi mereka semua melewatkannya. Seseorang tampak terkejut. Seluruh aula berantakan, dan semua tokoh kuat dari keluarga Xiao yang terbiasa melihat dunia besar tidak bisa tenang. Menyaksikan adegan ini, Xiao Zonying sedikit mengernyit dan berteriak, apa yang kamu panik, maka Sui membuat kekacauan, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Penonton terdiam. Tapi segera, seseorang dengan ragu-ragu berkata, namun, Sui ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Tuan Xiao Tiankui, dan dia akan pergi ke kota Yujing kali ini. Baizu, jika kamu mengetahuinya apa yang kita lakukan. Omong-omong, ekspresi semua orang berubah. Xiao Zonying berkata dengan acuh tak acuh, Anda dapat yakin bahwa Baizu adalah tanah Gyeonggi, dan itu juga wilayah yang dikendalikan oleh pasukan keluarga Su di kota Yujing. Selama dia berani masuk Baizu, Sui jika Anda muncul, Anda akan bertemu dengan pukulan tak terduga. Omong-omong, dia tersenyum dan berkata dengan santai, kami hanya perlu menonton pertunjukan teater. Semua orang di sini menyadari bahwa Xiao Zonying ingin mengatakan sesuatu. Patriark berarti bahwa kekuatan keluarga Su di kota Yujing telah sepenuhnya siap. Selama Sui berani muncul di Baizu, dia pasti akan mati. Seseorang mau tak mau bertanya. Xiao Zonying berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu apakah Sui akan mati, yang saya tahu hanyalah bahwa Tuan Xilanshan, Raja Moyun, telah lama menunggu kematiannya. Putra ini Sui muncul. Setelah jeda, dia menunjukkan senyum penuh arti, semuanya, maka Sui mungkin cukup kuat untuk membunuh Tuan Bawaan, tetapi keluarga Su di kota Yujing. Ayo, tonton saja pertunjukannya dengan senang hati. Berbicara, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, dengan sikap santai. Kembali ke Patriark, wanita tertua kembali, dia. Di luar aula utama, seorang pengawal datang dengan tergesa-gesa untuk melapor, tetapi sebelum dia bisa selesai, dia diinterupsi oleh Xiao Zonying. Nona yang mana? Alis Xiao Zonying menunjukkan sedikit kedinginan, berpura-pura bingung, kenapa aku tidak tahu, keluarga Xiao kita masih memiliki wanita tertua. Ekspresi para pria besar di sini agak aneh. Pengawal itu tiba-tiba panik, berlutut, dan berkata dengan suara gemetar, sialan. Bajingan kecil. Xiao Zonying berkata dengan acuh tak acuh, bicaralah lagi. Hu Chong menarik napas dalam-dalam dan berkata, kembali ke Patriark, Xiao Zijin,
putri penjahat klan Xiao Hengqiu, telah kembali. Xiao Zonying berkata dengan puas, tidak peduli apa, Zijin juga keponakan sepupu saya, dengan darah keluarga Xiao mengalir di tubuhnya. Jika Anda akan mengkritiknya lagi, Anda dapat melewati pesanan saya dan mengurungnya di Leng Shizai. Pengawal itu berkata dengan panik, Patriark, Xiao Zijin membawa orang ke dalam klan. Semua orang di sini tercengang, bahwa seseorang kembali. Xiao Zijin ini sangat berani. Xiao Zonying sedikit mengernyit dan berkata, berapa banyak orang yang dia bawa, dan apakah dia menurunkan mereka? Pelayan itu berkeringat deras dan tergagap, ada 3 orang dengan Xiao Zijin, satu adalah tetua Xie Yuanshan, yang lain adalah Tuan Besar Pei Yundu, dan yang lainnya adalah seorang pemuda dengan wajah yang tidak dikenal. Tepat ketika dia mengatakan ini, Xiao Zonying tidak bisa menahan tawa bodohnya, dan berkata, saya pikir betapa cakapnya gadis itu, tetapi saya hanya membawa begitu banyak orang. Semua orang di ruangan itu tertawa, Xie Yuanshan. Seorang pria berkaki anjing yang telah mengikuti Xiao Hengqiu selama ini. Pei Yundu patut mendapat perhatian, tapi itu saja. Di wilayah Xiao, apalagi Pei Yundu, bahkan jika master bawaan ada di sini, kamu harus tetap menunduk. Yongzheng. Xiao Zonying dengan santai menginstruksikan, Anda membawa beberapa orang untuk menangkap mereka, dan saya ingin mereka semua berlutut di sini dan menundukkan kepala untuk mengakui kesalahan mereka. Iya. Segera, seorang pria dengan jubah hitam yang kuat bangkit dan berbalik. Lai Yongzheng, master teratas dari master level kelima, juga merupakan salah satu tangan kanan Xiao Zonying. Minum teh, Xiao Zonying berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, mari kita tunggu sebentar, Xie Yuanshan bukan apa-apa, tapi Pei Yundu ini sangat berani terlibat soal klan kita, ini waktu kita harus memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Semua penonton bergabung sambil tersenyum. Hanya beberapa saat kemudian, suara melengking datang dari danau yang jauh. Itu tidak bagus. Wanita tertua membawa seseorang untuk dibunuh. Patriark, ada yang tidak beres. Tidak. Suara bising bercampur jeritan terdengar jelas bahkan di gedung Yinfeng di tengah danau. Apa yang terjadi? Di aula Yinfeng Lou, wajah Xiao Zonying tenggelam, dia tiba-tiba bangkit, datang keluar aula, bersandar di pagar untuk melihat ke kejauhan. Orang-orang hebat lainnya yang hadir juga bangkit dan mengikuti. Di tepi danau yang jauh, kekacauan. Pengawal, anggota klan, pengawal, dan sejenisnya semua keluarga Xiao melarikan diri dengan panik, berteriak dan terlihat bingung. Dan sekelompok orang berjalan lurus menuju menara Yinfeng. Xie Yuanshan dan Pei Yundu memimpin, Xiao Zijin dan Su Yi mengikuti. Hanya ada 4 orang, tapi rasanya seperti memasuki negeri tanpa siapapun. Mereka melewati semua jalan, dan orang-orang kuat dari keluarga Xiao tidak berani menghentikan mereka. Alasannya adalah sejak Su Yi dan yang lainnya memasuki gerbang keluarga Xiao, banyak orang mencoba menghentikan mereka di sepanjang jalan, tetapi tanpa kecuali, mereka semua diblokir oleh Pei Yundu dan Xie Yuanshan dikalahkan. Dari kejauhan, ketika dia melihat pemandangan ini, wajah Xiao Zonying sangat muram, dan dia tiba-tiba berteriak. Semua mundur, biarkan mereka datang. Suaranya seperti guntur, menyebar di antara langit dan bumi. Orang-orang kuat dari keluarga Xiao yang sudah ketakutan dan ketakutan semuanya lega dan terhindar seperti air pasang. Su Yi dan yang lainnya datang ke jembatan giok putih menuju menara Yinfeng di tengah danau dengan sangat lancar. Pada saat ini, Xiao Zonying telah membawa sekelompok orang hebat ke pintu di lantai pertama gedung Yinfeng, masing-masing marah, dan niat membunuh melekat di antara alisnya. Zijin, kamu sangat berani. Aku akan membiarkanmu pergi dan tidak peduli padamu, tetapi kamu membawa orang ke dalam klan, hatinya bisa dihukum. Xiao Zonying membuka mulutnya dengan dingin, dan kata-katanya kuat. Zijin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Xiao Zonying, aku akan memberimu kesempatan untuk menangkapnya sekarang untuk menghindari kematian, jika tidak, hari ini di depan menara Yinfeng, adalah tempat pemakamanmu. Pernyataan ini membuat Xiao Zonying dan yang lainnya tertawa marah, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka.
Dasar jalang, kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati, hanya mengandalkan Xie Yuanshan, Pei Yundu dan pemuda di sampingmu itu, kamu berani menunggu bersamaku. Xiao Zonying tampak muram, dan matanya sangat mematikan. Pada saat ini, seorang pria besar tiba-tiba mengingatkan, Patriark, ada yang tidak beres, Lai Yongzheng hilang. Pupil Xiao Zonying sedikit mengembun, dan matanya menyapu sekeliling, tetapi dia tidak melihat Lai Yongzheng. Jangan dicari, Lai Yongzheng sudah mati. Viola berbicara dengan tenang. Apa? Xiao Zonying dan tokoh-tokoh besar dalam keluarga Xiao terkejut dan wajah mereka sedikit berubah. Lai Yongzheng ada di tingkat kelima master. Klan Xiao di Lanling sudah menjadi ahli tingkat atas, tetapi bagaimana dia menderita begitu cepat? Semua orang terkejut. Pei Yundu, apakah kamu melakukannya? Mata Xiao Zonying tiba-tiba terkunci pada Pei Yundu, penuh amarah dan niat membunuh. Pei Yundu menggelengkan kepalanya dan berkata, Pei tidak begitu mampu. Siapa itu? Xiao Zonying dan yang lainnya semua memandang Su Yi yang berdiri di samping Zijin. Apakah itu Zijin atau Xie Yuanshan? Lawan Lai Yongzheng sama sekali tidak mungkin, jadi hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Pembunuhnya adalah anak laki-laki berjubah yang tidak dikenal. Hanya. Tepat ketika Xiao Zonying dan yang lainnya curiga, Su Yi berkata, orang itu yang berkolusi dengan Si Lanshan, Raja Moyun, untuk mengambil alih posisi ayahmu sebagai patriark. Zijin mengangguk dan berkata, tepat. Su Yi memikirkannya dan berkata, apakah akan membunuh mereka semua atau menangkap mereka hidup-hidup, katakan saja keputusanmu. Viola langsung ragu-ragu. Xiao Zonying di kejauhan dan orang-orang besar di sekitarnya, menurut senioritas mereka, semuanya adalah penatuannya. Ketika ayahnya adalah patriark, orang-orang ini juga sangat baik padanya. Yang kejam adalah bahwa orang yang sama telah merampas kedudukan ayahnya sebagai patriark, memenjarakan kakeknya Xiao Tianque, dan menyerang faksi ayahnya. Ini membuatnya merasa sangat kusut. Pada saat ini, di sebelah Xiao Zonying, seorang pria parubaya berambut abu-abu mau tidak mau mencibir. Sungguh pemuda yang sombong. Beraninya kau berbicara di depanku. Semua orang mencibir, membunuh mereka semua atau menangkap mereka hidup-hidup. Betapa sombongnya kata-kata ini. Berisik. Su Yi melirik pria parubaya berambut abu-abu itu dan menjentikkan jarinya. Gumpalan energi pedang emas naik dari langit, menebas seperti kilat. Mati. Pria parubaya berambut abu-abu juga merupakan sosok di negara master. Dia ditempatkan di Baizu, dan pamornya tidak lebih lemah dari Pei Yundu. Ketika energi pedang ini menebas, dia berteriak dan meninju. Namun, di bawah tatapan semua orang yang terpana, energi pedang emas tak terkalahkan, dengan mudah menembus kepalan setengah baya berambut abu-abu, kepala terpenggal. Kepalanya terlempar ke udara, dan darah menyembur seperti air terjun. Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Penonton terdiam. Xiao Zonying dan yang lainnya semua kaku dan tangan serta kaki mereka dingin. Sederhananya, membunuh seorang master seperti membunuh seekor ayam. Namun, siapa yang berani percaya bahwa ini adalah tangan seorang tuan muda tingkat ketiga? Apakah kamu sudah memikirkannya? Su Yi menatap Viola. Zijin merasa gelisah di sekujur tubuhnya dan berkata, Tuan Su, bunuh saja Xiao Zonying, dan ketika ayah dan kakekku keluar dari masalah, mereka bisa menangani yang lain. Baiklah. Su Yi mengangguk. Saat itu, di samping Xiao Zonying, seorang lelaki tua gemuk berteriak ngeri, begitu, dia adalah Su Yi. Su Yi. Itu hanya sebuah nama, tetapi tampaknya memiliki kekuatan sihir, membuat Xiao Zonying dan yang lainnya seperti disambar petir, gemetar di seluruh tubuh, hanya rasa dingin yang mengalir dari tulang belakang inspirasi yang membumbung tinggi, seperti jatuh ke gua es. Bagaimana, orang ini? Baru saja, mereka masih mendiskusikan berita dari Paviliun Sifang. Pada saat itu, tidak ada yang peduli, dan mereka semua menunggu untuk melihat pertunjukan. Siapa yang mengira bahwa sebelum pertunjukan yang bagus itu dipentaskan, Su Yi, seorang pemuda yang sangat menakutkan, benar-benar membunuh mereka di depan mereka. Ini benar-benar membuat takut para tokoh besar keluarga Xiao,
membuat mereka semua tercengang. Bukankah itu mengatakan bahwa Raja Mo Yun Xilanshan telah mempersiapkan segalanya, dan akan memberikan pukulan fatal bagi Su Yi ketika dia datang? Mengapa Su Yi datang ke keluarga Xiao mereka terlebih dahulu? Apakah kamu benar-benar Su Yi? Xiao Zonying melebarkan matanya seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Di dunia ini, siapa yang tidak takut mati dan berani berpura-pura menjadi Su Gongzi? Pei Yundu mencibir. Lakukan dengan cepat. Kalau tidak, kita semua akan dilikuidasi, cepat. Xiao Zonying menjerit seperti mau pingsan. Yang memalukan adalah saat ini, orang-orang besar di sekitarnya ragu-ragu, dan tidak ada yang berani melakukannya. Nama orang, bayangan pohon. Para tetua sekte pedang Qianlong, seperti Ludong Liu, bukan tandingan Su Yi, siapa yang berani melakukannya? Jika Anda benar-benar melakukannya, apa bedanya memukul batu dengan telur? Kamu. Xiao Zonying sangat ketakutan hingga hampir gila. Baru-baru ini, dia bertanggung jawab atas keluarga Xiao. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa di hadapan kekuatan Su Yi, kekuatan patriarknya sama sekali tidak berguna. Su Yi menembak, pedang Qi melesat melintasi langit, menebas kepala Xiao Zonying. Penonton terdiam, dan jarum jatuh bisa terdengar. Suasana hati semua orang anjlok. Bagaimana dengan otoritas? Dihadapkan dengan kekuatan nyata, itu tidak bisa menghentikan kekuatan pedang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.